lihat dari teman-teman bahwa ada beberapa yang turun daripada 50% dari 2019 ya Mbak. Jadi dari sejak 2019 itu ada beberapa properti yang turun dan itu penurunan harga itu tergantung daripada setiap pemilik dan setiap daripada kebutuhan daripada pemilik dari properti itu, makanya mereka mau menjual cepat gitu. Dan itu kurang lebih kalau kita lihat bahwa kalau itu 5-10%. Tetapi kalau kita bilang bahwa tadi ada yang sampai 50%, ya mungkin itu cuma 1-2 saja, tidak bisa mewakili semuanya. Dan itu juga kalau kita lihat terjadinya di beberapa daerah saja. Jadi kalau kita tidak bisa melihat bahwa dengan penurunan yang tadi 50% itu cuma 1-2 properti saja, dan saya tekankan lagi bahwa itu tergantung dari setiap kebutuhan daripada pemilik. Baik, dengan adanya tren obral properti mewah ini, Anda melihat apakah banyak mungkin orang-orang kalangan atas di DKI Jakarta saat ini yang kesulitan hingga akhirnya harus menjual properti-properti mereka di bawah harga pasar, bahkan penurunan harganya ini cukup fantastis. Pak Clement, ada di kisaran 50%? Jadi kalau kita di bidang jasa properti ini, kita melihat bahwa tergantung dari lokasi, Mbak. Tetap kalau kita bilang saat ini masih ada calon-calon bayar, calon-calon pembeli yang mempunyai cash money. Dan mereka mau membeli properti dengan cash money ini, tetapi pasti mereka mau mendapatkan harga yang terbaik gitu. Supaya apa? Karena mereka mau tetap properti ini adalah salah satu untuk berinvestasi gitu. Untuk di kemudian hari, karena kita percaya bahwa Indonesia ini akan bangkit setelah pandemi COVID-19 ini. Jadi Baik, kalau untuk permintaannya sendiri dengan penurunan harga yang terjadi saat ini dan juga banyaknya properti yang diobral saat ini, Anda melihat permintaannya sendiri seperti apa? Apakah mungkin animo dari masyarakat untuk membeli properti di kosan-kosan mewah ini lebih tinggi lagi dari sebelumnya atau seperti apa, Pak Clement? yang pasti dengan kondisi pandemi COVID-19 ini bahwa calon pembeli itu tidak banyak. Calon pembeli itu tidak banyak. Jadi sedangkan properti yang banyak dijual itu lebih banyak dibandingin demand gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa antara supply dan demand itu sangat berbeda gitu. Kalau kita bandingkan di tahun 2017, 2018 itu peminat pembeli itu jauh lebih banyak dibandingin 2020. Kalau kita lihat kemarin di awal kuartal pertama di 2021, itu kita melihat bahwa investor-investor dan calon-calon pembeli rumah itu melihat bahwa positif dengan programnya vaksin dari pemerintah, dan pemerintah memberikan free PPN dan juga kepada primary rumah, dan itu menjadi satu menggeliatkan industri properti. Kalau untuk tipe properti atau mungkin rumah hunian yang paling banyak diobral saat ini, jenisnya apa saja, Pak Clement? Apakah rumah tapak, apartemen, atau seperti apa? Kalau saya bilang yang banyak itu adalah apartemen. Jadi banyak apartemen karena tingkatan hunian sewanya turun jauh, sedangkan si pemilik harus membayar service charge. Jadi mereka banyak menjual apartemen yang sudah jadi. Dan juga tetapi yang masih diminatin itu adalah rumah tapak. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.